Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan bab 3 tentang metode pengajaran. Sebelumnya ada beberapa hal yang akan dibahas, tapi dari para ahli ada beberapa simpulan inti yang harus ditarik dan ditinjau dari pembahasan kali ini, yaitu tidak ada satu metode pun yang dapat memenuhi semua persyaratan yang dihadapi guru di era digital. Yang kedua, beberapa bentuk pengajaran lebih sesuai dengan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam era digital. Secara khusus, metode yang berfokus pada pengembangan konseptual seperti dialog dan diskusi dan manajemen pengetahuan daripada transformasi informasi dan pengalaman belajar dalam konteks dunia nyata lebih cenderung mengembangkan keterampilan konseptual tingkat tinggi yang diperlukan di era digital. Bukan hanya keterampilan konseptual yang dibutuhkan, ini adalah kombinasi konseptual, keterampilan praktis, pribadi, dan sosial. Dalam situasi yang sangat kompleks yang dibutuhkan saat ini, berarti lagi menggabungkan berbagai metode pengajaran. Hampir semua metode pengajaran tidak bergantung kepada media atau teknologinya saja. Dengan kata lain, media dapat digunakan di ruang kelas atau online. Yang penting dari perspektif pembelajaran bukanlah pilihan teknologi sebagai kemajuan dan keahlian dalam memilih dan menggunakan pengajaran dengan tepat metode. Selanjutnya, metode baru menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam mengajar, termasuk menawarkan lebih banyak latihan atau waktu untuk tugas menjangkau kelompok sasaran baru, dan meningkatkan produktivitas guru dan sistem secara keseluruhan. Rekan-rekan sekalian, pada pembahasan bab 3 ini akan meliputi 1. 5 perspektif tentang mengajar, asal-usul model desain ruang kelas, ceramah transmisif, ceramah interaktif, kemudian yang kelima magang, yang keenam pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan yang ketujuh model pengasuhan dan reformasi sosial dari pengajaran. Yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita akan langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang 5 perspektif tentang mengajar. Yang harus kita pahami yang pertama adalah tentang metode pengajaran adalah bahwa tidak ada hukum atau aturan yang mengatakan metode pengajaran itu didorong oleh teori pembelajaran, tapi metodenya disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, banyak pengajaran setidaknya di tingkat pasca sekolah menengah didasarkan pada model magang menyalin metode yang sama yang digunakan oleh seorang guru. Kemudian secara bertahap menyempurnakan dari pengalaman tanpa banyak perhatian yang diberikan pada teori bagaimana siswa benar-benar belajar. Adapun bagian dari ini adalah 1. Transmisi penyampaian konten yang efektif. Seperti ini pendekatannya objektif jelas. Pada bab sebelumnya kita sudah bahas tentang pendekatan objektif. Kemudian magang. Magang adalah mencontohkan cara hidup, belajar, dan melakukan di bawah pengawasan. Ini sering kita dengar kata magang apabila ada siswa yang belajar di satu perusahaan atau di sebuah CV dan sebagainya, bekerja full dengan bimbingan oleh seorang guru. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perkembangan, yaitu menemukan cara berpikir konstruktivitas dan kognitivitas. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Saya kira rekan-rekan semua sudah begitu menguasai tentang ini. Selanjutnya pengasuhan. Nah, ini memfasilitasi kemajuan diri, prinsip dari MOOC menghubung. Ini model ini pendekatannya cocok untuk kelas-kelas rendah, mengasuh, memberikan teladan, dan sebagainya. Kemudian reformasi sosial, mencari masyarakat yang lebih baik. Ini dikaitkan dengan sebuah tempat, lingkungan, dan kita bisa diajak para siswa ke tempat tersebut.
Bagian selanjutnya, asal-usul model desain ruang kelas. Francis Fukuyama dalam monumentalnya tulisan tentang perkembangan politik dan pembusukan politik 2011-2014 menunjukkan bahwa lembaga yang menyediakan fungsi-fungsi penting dalam suatu negara seringkali menjadi begitu tetap dari waktu ke waktu dalam struktur aslinya sehingga gagal beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan luar. Ini gambaran bagaimana desain ruang kelas yang begitu tertutup awalnya sedemikian. Selanjutnya, adanya industrialisasi masyarakat yang memberikan model untuk mengorganisir baik kerja maupun tenaga kerja seperti pabrik dan produksi massal. Ini memberikan gambaran bahwa adanya ruang kelas ini dimulai dari adanya industrialisasi masyarakat yang memberikan model, jadikan model. Kemudian, selanjutnya perpindahan orang dari pekerjaan dan komunitas pedesaan ke perkotaan dengan kepadatan yang meningkat menghasilkan ilustrasi yang lebih besar. Nah, ini juga menjadi awal dari terjadinya model kelas ini. Selanjutnya, perpindahan ke pendidikan massal untuk memenuhi kebutuhan pengusaha industri dan rangkaian kegiatan yang dikelola negara yang semakin besar dan kompleks, seperti pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Ini sekali hal ini yang begitu sangat mendasari terjadinya model kelas karena dibutuhkan ruangan yang massal, yang banyak dan sebagainya. Kemudian hak memilih dan karenanya dibutuhkan akan memilih yang lebih terdidik. Seiring waktu, tuntutan akan kesetaraan yang lebih menghasilkan akses universal ke pendidikan. Namun dalam kurun waktu 150 tahun masyarakat kita perlahan berubah. Itu sebagai awal model-model pembelajaran ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang model. Yang pertama yaitu tentang ceramah transmisif. Ceramah transmisif adalah belajar dengan mendengarkan salah satu bentuk pengajaran kelas yang paling tradisional. Ya, ini menunjukkan bahwa proses ceramah ini sudah ada sejak zaman dahulu dan ini paling tradisional. Kemudian ceramah juga merupakan eksposisi yang kurang lebih terus-menerus oleh seorang pembicara yang ingin audiens mempelajari sesuatu. Ini didefinisi khusus. Ini penting karena konteks ini tidak termasuk di mana ceramah sengaja dirancang untuk terganggu oleh pernyataan atau diskusi atau instruktur dan siswa. Jadi memang ceramah ini betul-betul memberikan bagian dari model pembelajaran yang pasif, hanya satu arah saja. Asal-usul ceramah transmisif atau kuliah dapat ditelusuri kembali sejauh Yunani dan Romawi zaman kuno dan tentu ini dari setidaknya awal universitas di Eropa pada abad ke-13. Istilah kuliah berasal dari bahasa Latin yang berarti bacaan, mendengarkan. Itu kira-kira. Ceramah sama efektifnya dengan metode lain untuk mentransmisikan informasi. Akibat wajarnya adalah metode lain seperti video, membaca, belajar mandiri, atau Wikipedia sama efektifnya dengan ceramah untuk menyebarkan informasi. Jadi ceramah ini memang untuk menyebarkan informasi. Semuanya telah dicoba. Para siswa telah diminta untuk membaca tablet, laptop. Digital khusus telah menginvestasikan jutaan dolar uang teater yang canggih. Meski demikian, semua ini hanya lipstik, hanya keindahan. Inti dari kuliah atau pembelajaran tetap transmisi informasi, menyampaikan informasi yang semuanya tersedia sekarang ini dan dalam banyak kasus tersedia secara gratis di media lain dan dalam format yang lebih. Jadi teknologi yang ada
semuanya memang hanya lipstick, bagian saja daripada transformasi informasi. Intinya bagaimana menyampaikan informasi kepada siswa atau pihak lain, dan bisa dengan berbagai metode, teori, dan sebagainya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ceramah juga seharusnya tidak menjadi model standar untuk pengajaran reguler. Ada cara yang jauh lebih baik untuk mengajar yang akan menghasilkan pembelajaran yang lebih baik selama program berlangsung. Kaitan dengan teknologi. Hal ini maksudnya bahwa ceramah adalah bukan satu-satunya model atau satu-satunya cara atau program, tetapi bisa menggunakan teknologi. Tetapi teknologi juga apabila tidak didukung dengan penyampaian yang baik, tentunya tidak akan sampai. Banyak ahli lebih menyukai tradisi lisan dalam pengajaran dan pembelajaran karena tradisi lisan meningkatkan status mereka sebagai ahli dan sumber pengetahuan. Para pendahulu lebih banyak menyampaikan proses pembelajaran ini dengan model ceramah, karena dengan ceramah akan menunjukkan seseorang memiliki kemampuan yang lebih di antara audiennya. Itu gambarannya. Nah, baik rekan-rekan, ceramah di masa depan tergantung pada seberapa jauh seseorang ingin melihat ke depan. Mengingat inersia dalam sistem yang paling signifikan, prioritas pengajaran akan berubah dari transmisi informasi dan organisasi ke manajemen pengetahuan, di mana siswa memiliki tanggung jawab untuk menemukan, menganalisis, mengevaluasi, berbagi, dan menerapkan pengetahuan di bawah arahan seorang ahli mata pelajaran yang terampil. Pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran ditempatkan atau pengalaman akan menjadi lebih lazim. Kemudian, materi ceramah juga menyediakan materi terkini yang tidak dapat ditemukan dalam satu sumber. Meringkas materi yang ditemukan di berbagai sumber, mengadaptasi materi dari kepentingan kelompok tertentu. Awalnya membantu siswa menemukan konsep, asas, atau gagasan kunci. Membuat model berpikir ahli. Poin terakhir itu yang sangat penting. Selanjutnya, ceramah interaktif, seminar, dan tutorial belajar dengan berbicara. Pembelajaran yang bermakna melibatkan pembelajaran melampaui hafalan dan pemahaman permukaan fakta, ide atau prinsip untuk pemahaman yang lebih dalam tentang apa fakta. Ide atau prinsip berarti bagi mereka. Secara khusus, pendekatan permukaan untuk belajar lebih umum ditemukan ketika ada fokus pada transmisi informasi, tes yang mengandalkan terutama pada memori, kurangnya interaksi dan diskusi. Di sisi lain, pendekatan pembelajaran yang lebih dalam ditemukan ketika ada fokus pada pemikiran analitis atau kritis atau pemecahan masalah, diskusi di dalam kelas. Seminar adalah pertemuan kelompok, baik tatap muka atau online. Nah, ini di mana sejumlah siswa atau audien berpartisipasi, setidaknya sama aktifnya dengan guru. Meskipun guru mungkin bertanggung jawab untuk desain kelompok pengalaman, seperti memilih topik dan menugaskan tugas kepada siswa individu. Tutorial adalah sesi tatap muka di antara guru dan siswa atau kelompok yang sangat kecil, 3 atau 4 siswa dan instruktur, di mana para peserta setidaknya sama aktifnya dalam diskusi dan penyajian ide sebagai guru. Ini adalah gambaran juga, ini model juga ceramah interaktif, seminar, dan tutorial. Belajar dengan berbicara langsung, di situ bisa berinteraksi. Seminar merupakan metode praktis dalam sistem pendidikan yang masif tergantung dari jenis pengajaran dan pembelajaran yang paling mungkin memfasilitasi jenis keterampilan yang dibutuhkan dari siswa di era digital. Dan selanjutnya kita langsung ke magang. Magang atau belajar